Kemarin kita telah membahas tentang membaca surat Al-Fatihah, di mana di dalam membaca surat Al-Fatihah itu Nabi SAW di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, beliau tidak menyertakan dengan basmalah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kemudian ada hadis ditemukan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, dan itu dikatakan sebagai as-sahhul hadis fi hadzal bab, yang menjelaskan bahwa membaca Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mempraktekkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membaca jahar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itulah prakteknya, karena ini dua-duanya mawjud hadisnya, prakteknya para ulama madhab berbeda pendapat. Apakah membaca bismillah itu wajib atau tidak, itu dulu. Nah, madhab Abu Hanifah membaca bismillah itu tidak wajib, bahkan makruh. Jadi kalau baca Fatihah kok baca Bismillahirrahmanirrahim itu makruh, versinya Imam Abu Hanifah. Kemudian tiga madhab lainnya mengatakan wajib. Membaca Fatihah itu harus membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim itu wajib. Itu wajib tiga-tiganya. Kalau tidak membaca basmalah tidak sah Fatihahnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah sunnah keras atau sunnah sir, pelan. Jadi tiga madhab ini berpendapat wajib membaca Fatihah, membaca bismillah pada saat Fatihah. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah sunnah sir, pelan, ataukah sunnah jahar, keras. Begitu. Karena tadi ada hadis Abu Hurairah yang menjaharkan, sementara hadis Bukhari dan Muslim tidak disebutkan Nabi mengucapkan basmalah. Akhirnya kemudian Syafi'i mengatakan bahwa membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Madhab Ahmad yang sunnah itu membaca sir, tidak membacanya dengan jahar. Akan tetapi ketika kemudian dilakukan dirasah hadis, kedua hadis ini adalah hadis yang makbul, hadis yang diterima sebagai hujjah. Karena hadis ini diterima sebagai hujjah, maka membaca basmalah dengan sir sah, boleh, dan membaca basmalah dengan jahar juga sah dan boleh. Itu seperti itu. Jadi membaca basmalahnya boleh jahar, boleh sir. Dan itu kemudian para ulama bersengketa pendapat lagi terkait apakah membaca Fatihah itu harus dilakukan oleh orang yang melaksanakan sholat, baik itu dia sholat berjamaah atau sholat munfarid, baik itu imam jadi imam ataukah dia jadi makmum, baik itu dalam sholat jahar atau dalam sholat sir. Apakah tetap wajib membaca Fatihah? Itu juga berbeda pendapat. Kenapa kok bisa berbeda pendapat? Karena Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu hadisnya gelondongan. Jadi kalau ada orang sholat tidak membaca Fatihah, tidak sah. Itu pemahaman dari hadis tersebut. Tapi wujud hadis lain dalam riwayat Abu Dawud. Nabi SAW mengatakan, fa'idha qara'al imam fastami'ulah. Ketika imam sedang membaca, maka dengarkanlah. Jadi ketika imam membaca surat atau membaca Fatihah, maka kita dianjurkan untuk diam mendengarkan. Itu hadis lainnya. Nah, dari sini lalu kemudian para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab itu adalah untuk sholat berlaku umum. Artinya memang sholat harus membaca Fatihah. Tetapi kalau sholat berjamaah di sholat jahar yang kita mendengar bacaan imam, maka kita tidak perlu untuk membaca Fatihah, cukup kita mendengarkan bacaan saja. Itu versi sebagian yang mengatakan kalau pada saat sholat seperti sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib yang jahar itu, yang keras-keras itu, maka tidak wajib atau tidak usah membaca Fatihah. Pendapat ini dibantah karena memang argumen para ulama itu ya sama-sama kuat menurut saya sih. Jadi pendapat ini dibantah. Kalau kemudian mereka mengatakan ya kata faida qara'al imam fa'angsitulah atau fastami'ulah, hadis ini dianggap idraj atau sisipan.
Ya, maka oleh sebab itu atau tambahan hadis ini makanya tambahannya kualifikasinya dhaif. Sementara hadis yang mengatakan fa inna qiraatal imam lahul qiraah, bacaan imam itu adalah bacaan makmum juga, hadis ini mutarrib, guncang. Hadis mutarrib itu dhaif. Maka oleh sebab itu berlaku la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab dengan sangat umum. Artinya sholat tidak akan sah dengan tanpa membaca surat Al-Fatihah. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian ada bantahnya mengatakan sholat ini untuk orang yang munfarid. Faktanya mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan umatnya, para sahabatnya untuk mengerjakan sholat munfarid. Begitu ya. Makanya kalau kita membaca putusan tarjih Muhammadiyah di HPT 3 itu jelas bahwa membaca Fatihah itu wajib hukumnya di dalam sholat baik sendirian maupun berjamaah. Totalitasnya berdasarkan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu seperti itu. Coba dipahami ya. Meskipun kita harus sadar tahu di samping itu ada pendapat lain yang mengatakan tidak usah membaca surat Al-Fatihah kalau sholat jahar ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam sifat sholatnya. Jadi beliau memilih pendapat yang ketika imam membaca ya kita diam saja mendengarkan. Baik, setelah membaca surat Al-Fatihah maka disunnahkan untuk membaca surat ataupun ayat Al-Quran. Ya. Jadi para sahabat telah bersepakat, itu namanya ijma' sahabat. Ijma' sahabat itu hujjah. Ya, kesepakatan sahabat itu dalil. Jadi dalil itu di samping Al-Qur'an dan hadis, ada ijma' sahabat. Sahabat bersatu satu pendapat, tidak ada khilaf. Itu dalil. Kenapa? Karena nggak mungkin para sahabat mempraktekkan suatu amalan kalau amalan tersebut tidak didapatnya dari Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ya. Jadi ijma' sahabat itu adalah dalil. Disunnahkan membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat yang pertama, baik sholat sir maupun sholat jahar, itu disunnahkan membaca Al-Quran pada 2 rakaat yang pertama. Dalilnya adalah hadis dari Abu Qatadah an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayain min salati adh-dhuhri bi Fatihatil kitabi wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi tsaniyah wa yusmi'ul ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil kitab wa surataini wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil rak'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Dari kata Abu Qatadah begini, Nabi itu membaca surat Al-Fatihah di 2 rakaat pertama sholat duhur dan juga membaca surat panjang pada rakaat pertama dan surat pendek pada rakaat kedua. Maksudnya kata yutawwilu wa yuqassiru itu membaca surat panjang dan pendek itu artinya jumlah ayat di dalam rakaat pertama itu lebih panjang dibanding dengan jumlah ayat pada rakaat kedua. Jadi rakaat pertama itu lebih panjang dibanding dengan rakaat kedua. Hikmahnya para ulama menegaskan supaya orang-orang yang terlambat itu bisa mendapati rakaat pertama bersama dengan imam. Itu hikmahnya. Kenapa rakaat pertama dianjurkan panjang? Kalau kita misalnya membaca surat yang pendek, misalnya contoh kita rakaat pertama baca kulhu, sambung saja dengan surat Al-Falaq. Misalnya qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Misalnya sambung sampai selesai. Ya, boleh nggak? Boleh sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyambung beberapa surat di dalam sholatnya. Ya, itu supaya apa? Supaya surat yang pertama itu atwal, lebih panjang dibanding dengan surat yang kedua. Itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membaca surat itu yang panjang yang pertama, kemudian yang kedua itu lebih pendek dibanding dengan yang pertama. Kenapa yang kedua lebih pendek? Itu ada hikmahnya juga. Syariat Islam dalam hal ini Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu penyayang terhadap umatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penyayang terhadap umatnya, maka beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Kalau rakaat pertama sudah panjang, bangkit kepada rakaat kedua, itu posisi atau kerasa kaki sudah beda.
apalagi yang umurnya sudah 60, 70, kakinya sudah beda. Kalau kemudian disuruh panjang juga, itu berarti memberatkan umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering menganjurkan kepada kita untuk supaya tidak melakukan suatu hal yang memberatkan umatnya. Contoh nih Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan juga ada dalam riwayat Imam An-Nasai, itu beliau pernah melakukan sholat jamak, menjamak sholat dua waktu, sholat zuhur dan asar, itu di waktu zuhur, ya. Beliau tidak dalam keadaan safar, nggak sedang bepergian, nggak dalam keadaan sakit, dan juga tidak dalam keadaan hujan, nggak dalam keadaan apa-apa, tapi beliau menjamak sholat. Nah, di dalam riwayat Imam Nasai, ini hadis riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanyai, kenapa kok Rasulullah melakukan begitu? Rahmatan li ummatihi, sebagai rahmat bagi umatnya. Makanya kemudian dari sini kita ketahui, oh, Islam itu ternyata luas. Ya, dan ini merupakan solusi. Kan kita zaman dulu mungkin tidak pernah terpikirkan bahwa hadis ini akan dipakai, jarang yang terpikirkan begitu. Tapi zaman sekarang itu bisa digunakan pada saat pesta resepsi misalnya. Resepsi pernikahan itu kan rata-rata antara jam 10 sampai jam setengah 3. Ya, kalau kemudian dia tidak melaksanakan sholat, dah berabe. Kenapa? Mengamali suatu pernikahan malah justru dilakukan dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian ada opsi, solusinya apa? Boleh melaksanakan sholat jamak dengan dalil tersebut, ya, sehingga bagi pengantin tidak harus buru-buru ini itu dan sebagainya, dan orang tuanya juga tidak harus buru-buru menghapus make upnya. Ini solusi yang berdasarkan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tadi rahmatan li ummatihi, sebagai rahmat kasih sayang bagi umatnya. Contoh lagi, di dalam hadis Sahih Bukhari itu sebenarnya ada dua hadis. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah, yang kedua adalah hadis dari Abu Mahdzurah. Yang hadis dari Abu Hurairah ini sudah mansuh. Ceritanya gini, Abu Hurairah itu beliau melaksanakan iqamah pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru keluar rumah. Jadi para sahabat berdiri dulu membentuk shaf. Lalu kemudian Abu Hurairah melaksanakan iqamah, Nabi baru keluar dari rumahnya. Itu ini hadis yang menjelaskan ketika iqamah itu sahabat berdiri dulu, baru kemudian iqamah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis dari Abu Mahdzurah. Nabi mengatakan, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, ya, idza uqimatis shalah, tatkala salat sudah hendak dikumandangkan, hendak dilaksanakan, atau iqamat sudah dikumandangkan, ya. Kemudian fala taqumu, janganlah kalian semua berdiri, hatta ra'aitumuni, sehingga kalian melihat aku, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Fa'alaikum bil waqar, wa fa'alaikum bis sakinah wal waqar, tetaplah kamu dalam keadaan tenang. Sakinah dan waqar itu maknanya sama. Artinya hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika iqamah dikumandangkan, makmum atau jamaah tidak usah buru-buru berdiri sampai melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Hadis ini lalu dijadikan pandangan berbeda oleh 4 madhab. Kenapa? Karena ada 2 hadis yang wujud tadi. Tapi tidak ada satupun dari 4 madhab yang menganjurkan untuk berdiri dulu jamaah baru iqamah. Apa alasannya? Ya karena rahmat bagi umatnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Syarah Bukhari, Fathul Bari nama kitabnya, beliau mengatakan bahwa hadis Abu Hurairah yang berdiri dulu itu tadi sudah diganti, dimansuh oleh hadis Abu Mahdzurah, yang artinya bahwa ketika iqamah dikumandangkan tetap duduk saja sampai imamnya berdiri. Begitu imamnya berdiri maka berdirilah. Alasannya tadi supaya tidak memberatkan umat Islam. Sayangnya Rasulullah kepada kita itu begitu. Nah ini juga begitu. Jadi ketika membaca surat pendek, ya, membaca surat di dalam sholat itu dibedakan, ya, antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Yang pertama lebih panjang. Harapannya tadi kalau ada makmum yang terlambat itu bisa nyusul. Kan kaidahnya man adraka ruku'al imam faqad adraka rakaah. Siapapun yang mendapati rukuknya imam maka dia telah mendapati 1 rakaat.
Imam ruku, makmum datang nyusul ruku, dia dapat 1 rakaat. Karena apa? Bacaannya imamnya cukup dia untuk menyusul. Beda kalau kemudian rakaatnya pendek. Kita itu merasa baru iqomah, kita wudhu di iqomah, kita baru naik ke atas, tiba-tiba sudah ruku. Kenapa? Karena bacaan imam di rakaat pertama terlalu pendek. Ya, jadi bukan tidak sah, hanya saja bagusnya yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Wa yusmi'ul ayata ahyanan, terkadang Nabi memperdengarkan ayat. Ini salat duhur. Makanya imam membaca bacaan sedikit agak keras kadang-kadang itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusmi'ul ayata ahyanan itu artinya Rasulullah terkadang memperdengarkan ayat. Makanya para sahabat itu mereka bisa tahu ayat apa yang dibaca Nabi pada saat sholat duhur. Kok bisa kan sir? Karena Nabi terkadang suaranya keras. Misalnya contoh, ketika sudah waril maghdubi anhum wal laili idza saja. Begitu kan? Ketika kita mendengar wal laili idza saja, oh dia baca ad-duha misalnya. Ketika membaca apa namanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oh iya, beliau sedang membaca surat Al-Maun misalnya, seperti itu. Jadi Nabi itu ahyanan kadang-kadang membaca suratnya agak keras. Maksudnya yusmi itu memperdengarkan, bukan kok dibaca jahar, bukan. Yusmi itu artinya para sahabat itu mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu dianjurkan membaca surat itu ala tartibil mushaf. Artinya yang sunnah itu adalah membaca surat itu berdasarkan urutan mushaf. Urutan mushaf itu artinya kalau an-naba ya kemudian an-nazi'at misalnya begitu. Ya, itu namanya tartibil mushaf. Jangan sampai kita membaca ayat itu tidak tartibul mushaf. Meskipun sah, tetapi para ulama ada yang menghukumi bahwa itu tidak sunnah. Ya. Jadi kalau misalnya contoh membaca surat Al-Kafirun, setelah Al-Kafirun adalah surat Idza Jaa Nasrullah misalnya, itu tartibul mushaf. Atau boleh Al-Kafirun sama Qul huwallahu ahad, itu ala tartibil mushaf. Al-Kafirun dulu baru Qul hu, seperti itu. Tetapi kalau kita baca Al-Kafirun lalu ad-duha, tidak tartib mushafnya, sah enggak? Sah. Cuman itu tidak afdol. Tidak afdol. Ya. Karena yang urut adalah yang benar ala tartibil mushaf. Ya kayak misalnya potongan surat tadi yang dibacakan oleh Ustadz itu tartibul mushaf. Surat An-Naba dipecah jadi 2. Terus bagaimana hukumnya? Boleh yang mana yang paling utama? Jika kita membaca potongan surat dengan surat yang sempurna. Begitu ya. Di sini di tafsir dikatakan begini, afdol dan disunahkan bagi imam membaca surat secara sempurna pada rakaat pertama dan kedua. Jadi itu yang afdol. Membaca surat yang sempurna, satu surat yang sempurna meskipun pendek, itu lebih utama dibanding membaca surat panjang tapi tidak sempurna. Contoh nih, baca wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala sampai fahadis, itu lebih utama dibanding dengan alif lam mim tetapi tidak sempurna. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allahu akbar misalnya begitu ya. Itu tidak sempurna. Atau membaca potongan surat. Misalnya alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Misalnya, kemudian 4 ayat 5 ayat setelahnya tapi tidak sempurna. Itu tidak afdol, tapi boleh sah. Ya. Namun membaca potongan ayat yang panjang tapi sempurna lebih baik dibanding membaca surat pendek tapi sempurna. Ya, potongan ayat panjang sempurna, ya tadi yang dibaca Ustaz itu sempurna bacaannya. Karena kemudian rakaat kedua beliau mulai dengan innalil muttaqina mafaza, itu sudah kisah lain. Artinya kisahnya tidak serentetan. Yang tidak sempurna itu kalau satu qadiyah, satu kisah antum potong, itu tidak sempurna. Seperti ketika menjelaskan Quran itu sedang menjelaskan tentang sifat orang-orang munafik misalnya kan. Wa minan nasi may yaqulu, ya gitu kan, itu kan awalnya. Tiba-tiba antum potong di tengah suratnya misalnya sampai muhtadin atau ulaika humul muhtadun misalnya kan. Sampai situ itu tidak sempurna. Sempurnanya itu sampai
mendekati ya ayyuhalladzina sampai batasannya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum sampai itu. Sampai itu awalnya. Itu baru sempurna. Qodiyahnya atau ceritanya surat Al-Munafik, orang-orang munafik sifatnya itu sempurna. Itu yang disebut dengan ayat sempurna. Atau ketika menjelaskan tentang Baqarah, sapi misalnya, sempurna. Atau menjelaskan masalah puasa misalnya, sempurna. Satu ayat puasa dibacakan full. Itu yang disebut dengan ayat yang sempurna. Kalau ada orang membaca satu ayat sempurna, misalnya akhir surat Al-Kahfi itu sempurna. Contohnya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sampai akhirnya itu sempurna. Itu lebih utama karena panjang dibanding dengan surat Ad-Duha. Kenapa? Karena satu huruf akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kali lipat. Ini yang harus dipahami. Ya, jadi boleh, bagus. Nabi SAW juga suka membaca terkadang membaca surat panjang tapi sempurna. Makanya kita harus tahu di mana kita memulai membaca ayat dan di mana kita memutuskan ayat. Ya na'rifu aina naqifu wa aina naqra'u wa aina naqifu. Kita tahu di mana kita harus mulai membaca dan di mana kita harus mengakhiri. Ya, jangan kemudian yang penting diputus di tengah, langsung kemudian nanti rakaat kedua tiba-tiba alladzina begitu. Itu kan wakaf qabih, enggak boleh kayak gitu kan. Ya, kita harus paham semacam itu. Karena saya ada beberapa imam yang dia modelnya yang penting panjang dulu bacaannya, lalu kemudian dipotong di lafaz alladzina, rakaat keduanya itu alladzina begitu. Alladzina itu kan isim mausul. Ya berarti ada selahnya kan. Nah, itu yang ada selah, ada aid yang kembali kepada ayat-ayat sebelumnya. Dan itu yang makanya tidak boleh dipotong kalau di alladzina itu. Jadi begitu ya. Namun tidak mengapa apabila membaca surat-surat panjang dengan membaca awal surah, pertengahan ataupun akhir surat itu versinya tarjih. Tadi sudah saya jelaskan tidak menjadi soal. Bahkan khilafnya afdal yang mana sudah saya jelaskan juga. Itu diterangkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi. Kenapa kemudian kok boleh? Karena Nabi mengatakan faqra'u ma tayassara ma'aka minal Quran. Baca Quran yang mudah bagimu. Jadi nggak usah kemudian kita bingung-bingung. Makanya kalau kemudian jadi jadi imam kita misalnya darurat, sementara kita juga nggak terlalu fasih-fasih amat bacaannya, ya pakai surat pendek aja, nggak usah kemudian dipaksakan pengen baca surat panjang, tetapi nggak fasih malah justru repot. Ya begitu. Karena diantara kita itu sering maksain diri begitu. Nah, surat-surat yang dibawa Nabi di dalam sholat itu tertebar di dalam banyak hadis. Contoh misalnya Nabi pernah membaca dalam sholat duhur itu adalah dengan surat As-Saff misalnya. Surat As-Saff itu 200 ayat Pak. Kalau dibaca sholat duhur itu pasti pegel semuanya itu yang jamaahnya. Nah, apakah itu perlu dipraktekkan? Lihat jamaahnya dulu. Bacaan pendek dan panjang itu antum perlu melihat jamaah. Bukan ego kita, bukan ego pengurus masjid, bukan ego anak-anak muda. Ustadz, kenapa bacaannya pendek banget sih? Loh, di sana ada kakek-kakek habis operasi jantung, misalnya. Yang kalau berdiri itu jantungnya nggak kuat mompa sampai ke otak. Melayang dia nanti Pak. Itu serius. Jadi ketika sawu sufakum itu sambil dilihat wajahnya, bukannya softnya. Makanya sawu sufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah itu sambil lihat siapa yang hadir nih. Ya. Kalau anak muda semuanya geber aja panjang nggak masalah. Tapi ketika diantaranya, oh ini ada musafir bukan orang sini nih misalnya. Ya ada bapak-bapak ini baru sakit pulang dari rumah sakit, masih ada lakban misalnya kan, atau perban misalnya, bekas infus misalnya. Ya sudah pakai pendek. Antum harus mengakomodasi kepentingan beliau saja. Jangan kemudian beliau kan cuma satu, yang lain kuat-kuat, enggak boleh ya kayak gitu. Imam itu pemimpin dalam perjalanan Pak. Anda jadi mutawif atau jadi pembimbing ibadah, haji, umroh dan sebagainya. Bapak itu tidak boleh jalan mengikuti mayoritas muda-muda yang cepat-cepat. Bapak itu harus barengi yang paling pelan jamaahnya, yang paling pelan jalannya itu yang dibarengi. Jangan kemudian bodo amat cuma satu tinggal saja, hilang bener. Maka ini yang tidak boleh terjadi di sholat. Ya, kita lihat sawu sufakum. Oh iya ada bapak ini lagi sakit. Saya informasinya sudah surat pendek. Itu caranya. Cara yang betul itu begitu. Jangan kemudian ini surah yang dibacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kasus di zaman Nabi. Namanya Mu'ad bin Jabal.
radhiyallahu taala anhu. Beliau itu melaksanakan sholat Isya di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat jamaah. Lalu pulang ke kaumnya dan beliau sholat bersama dengan kaumnya jadi imam. Berarti sholat 2 kali boleh ya? Boleh. Sholat 2 kali boleh. Bapak habis sholat dari Masjid Madani, pulang jadi imam bagi keluarganya, boleh. Sebab ada contohnya. Ya, boleh. Dan salah satu dihukumi sholat sunnah. Jadi sunnah maksudnya. Jadi Mu'adz bin Jabal ini pulang menjadi imam kaumnya. Dan pada saat sholat ada seorang yang dia baru pulang dari ladang, ditambatkan ontanya, lalu kemudian sholat bersama dengan Mu'adz bin Jabal. Ternyata yang dibaca suratnya panjang sekali. Akhirnya jamaah tadi walk out, pulang aja lah. Lama banget sih suratnya, walk out dia pulang. Masalah ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ramai kan geger. Karena apa? Mu'adz marah. Ya dikatakan munafik lah dan sebagainya. Kemudian sampai kepada Rasulullah. Rasulullah justru marahin Mu'adz. Apa kata Nabi? Afattanun anta, apakah kamu akan menjadi tukang fitnah yang menjadikan orang menjadi jauh dari masjid, nggak suka sholat, nggak suka berjamaah? Ya, dimarahi. Ya, surat yang saya baca itu ada surat yang kau baca di Masjid Nabawi ya Rasul. Beda, kaumnya dilihat dulu. Maka kalau sholat Isya bacalah surat semisal Asy-Syamsi atau Was-Syamsi Wadduha atau Wal-Laili Idza Yaghsha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya semisal surat itu, panjangnya segitu saja, nggak usah terlalu panjang. Jadi imam yang baik, kata para ulama, setelah melihat hadis itu, adalah imam yang menjadikan jamaahnya itu pengen kembali berjamaah di masjid karena merasa nyaman, merasa kepentingannya itu diterima dan sebagainya, merasa seneng gitu loh. Jangan kemudian saya kapok sholat di sana, kenapa? Imamnya udah panjang bacaannya, aduh masya Allah. Mending kalau bagus bacaannya, cempreng misalnya. Ada kayak gitu, ya. Ada imam yang masain bacaan tuh panjang pak, tapi suaranya cempreng, nggak ada nadanya, udah suaranya jelek, nafasnya nggak kuat mulu. Baca. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaannya panjang luar biasa ada. Ya itu kan makmum akhirnya sono gitu kan. Jadi jangan sampai menjadikan fitnah. Ini teladan. Jadi lihat kondisi, lihat jamaah. Panjang pendek itu jangan kemudian saya mengikuti Rasulullah. Jangan. Kenapa? Rasulullah itu yang jadi makmum para sahabat semuanya. Para sahabat-sahabat yang imannya sudah tinggi-tinggi. Rasulullah baca Al-Baqarah penuh juga nggak akan ada geser mereka semuanya. Karena apa? Mereka menikmati bacaan Nabi, seakan-akan melihat surga dan neraka, nggak akan ada rasa capeknya sama sekali. Beda bacaan kita itu, ya. Dan iman kita juga beda. Makanya lihat posisi keadaan jamaahnya kok renta semuanya, suratnya pendek. Jamaahnya kok kuat semuanya, suratnya panjang, begitu kan. Jadi kita bisa mengukur diri, itu caranya. Dalam keadaan misalnya kita sholat Jumat misalnya, kan dianjurkan panjang juga sholat Jumat. Tiba-tiba ada anak nangis keras, mengganggu sekali kan. Sholatnya agak cepat. Kenapa? Karena biar orang tuanya juga bisa khusyuk. Kalau orang tuanya anaknya nangis keras begitu, pasti nggak bisa khusyuk sholatnya. Gitu. Nah di sini diterangkan dalam tarjih juga ada surat-surat yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak harus itu ya suratnya itu. Baik, setelah membaca surat selesai, kemudian mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir seperti dalam takbiratul ihram. Cara ngangkatnya Allahu Akbar setelah ini. Allahu Akbar sama dengan takbiratul ihram. Tidak ada bedanya karena ada yang membedakan, ada yang angkatnya cuma sederhana. Allahu Akbar. Ya. Pak, di dalam mengangkat tangan di dalam sholat itu hadis yang warid yang datang kepada kita cuma ada 2. Yang pertama sejajar dengan pundak, yang kedua sejajar dengan daun telinga. Ya, tidak ada yang sejajar dengan dada. Makanya ketika saya sekedar Allahu Akbar, itu ikut sunnah siapa? Hanya dalam hati kita masing-masing. Kadangkala kita yang sejajar dengan dada itu dengan pundak itu maksudnya ujung jari, tidak ada keterangan begitu. Yang sejajar itu tangan. Ya. Rafa'a yadayhi hadwa mankibai. Yadahi yang disebut yadahi itu mana sih? Yadahi itu tangan utuh begini. Jadi ketika diangkat begini itu sebenarnya sejajar, itu yang sejajar itu begini, bukan kok begini. Ya. Yang disebut yad mana? Ini asabi namanya atau usbu. Ya ini kaf, ya.
Ya, ini dipahami. Kaf ini telapak tangan. Kalau yang disebut yad itu tangan, semuanya tangan. Jadi ketika diangkat hadwa itu nggak mesti harus lurus. Sampai ada yang begini nih sholatnya. Mohon maaf ini terlalu ekstrim, tapi juga menurut saya ya tetap sah sholatnya ya. Ada yang Allah sampai diginiin dulu supaya lurus, baru ditarik ke belakang. Ada seperti itu. Ya, karena mungkin mau melaraskan yad. Ya, kalau versinya Muhammadiyah menjamak mengumpulkan banyak hadis itu tangannya yang kaf ini ya ujung-ujung jari sejajar dengan telinga, sementara yang sejajar dengan pundak itu adalah telapak tangan ini sama bahu. Jadi begini cara Muhammadiyah. Ya, dihadapkan ke depan dengan cara jarinya ini agak direnggangkan begitu. Bukan begini tapi direnggangkan begitu. Itu versi tarjih Muhammadiyah dan ini dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi begitu ya. Tapi kalau begini tidak masalah, tapi yang jangan begini nih. Allah. Saya wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Saya tanya, kita kan pengen mengamalkan sunnah. Itu bagian daripada sunnah siapa kalau begitu? Maka jangan ragu kalau memang ke pundak ya pundak saja. Allahu Akbar, nggak masalah, boleh. Tapi di situ ada dua hadis yang warid kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua-duanya sahih. Ya, kenapa Muhammadiyah memilih yang tangannya ini ujung jari dan telapak tangan sejajar dengan telinga, sementara yang sejajar dengan pundak itu adalah posisi pergelangan tangan dan tangan yang lain? Karena hadis tersebut dikompromikan. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika takbir mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Itu satu. Hadwa mangkibai. Yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ya sejajar dengan hadwa udunai, sejajar dengan telinganya. Dua-dua hadis ini sahih. Kalau Bapak ngambil satu, berarti satu tidak diamalkan. Contoh nih, Bapak takbirnya mengangkat sampai sejajar pundak. Berarti hadis yang menjelaskan Nabi mengangkat tangan sejajar dengan telinga, itu tidak diamalkan. Kaidah di dalam hadis itu adalah mengamalkan dua hadis yang sahih itu lebih utama daripada mengesampingkan salah satunya. Kalau kita takbirnya hanya sejajar dengan pundak, hadis yang sejajar dengan telinga kita kesampingkan, kita nggak pakai, padahal sahih. Kalau kita ngambil yang telinga begini misalnya ya, yang sampai ada yang begini nih, ke atas telinga begitu, sementara hadis yang hadwa mangkibai kita tidak akomodasi, itu juga mengesampingkan satu hadis sahih. Maka tarjih mengatakan yang sejajar itu adalah pergelangan tangan dengan pundak, sementara jari-jarinya ini jempol dan jari-jarinya di samping telinga, seperti itu. Itu mengamalkan dua hadis, namanya metode al-jam'u. Baik. Jadi lalu ruku membungkukkan badan seraya meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut kiri. Dengan jari-jari tangan Anda direnggangkan sambil membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Jadi ruku itu batasan minimal ruku. Saya batasin dulu supaya antum paham. Ruku itu minimalnya dianggap sah ruku Anda jika tangan kita sudah memegang lutut. Jadi meskipun ininya belum rata, kepalanya masih agak dengak begitu, tetapi ketika tangan sudah memegang lutut, rukuknya sudah sah. Tapi kalau tangan baru memegang paha, itu rukuknya tidak sah. Masih terlalu tinggi. Maka batasan minimal ruku itu adalah dua tangannya memegang lutut. Lalu ruku yang sempurna yang dijelaskan sama tarjih itu seperti satu papan. Ya, seperti satu papan begini. Ini antara punggung, kepala, tengkuk sampai kepala itu lurus seperti satu papan. Itu yang utama. Sampai dikatakan dalam hadis sahih, Nabi itu kalau ruku, jika ditaruh gelas berisi air di atas punggungnya tidak akan tumpah saking lurusnya. Ini ruku yang paling sempurna. Enggak, bukan yang sampai nunduk begini kan ada, sampai jungkung bang itu ada ruku seperti itu. Itu makruh, ya. Yang kemudian agak ginian juga makruh. Maka yang betul ada yang lurus seperti satu garis lurus. Itu cara ruku yang benar. Dan telapak tangan ketika memegang lutut itu dibuka, ya. Itu direnggangkan karena memang hadisnya begitu, direnggangkan. Kita memegang lutut, tangan direnggangkan. Beda rukuk dengan sujud diterangkan dalam Sunan Abu Dawud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rukuk itu jari-jarinya direnggangkan untuk memegang lutut, kalau sujud jari-jarinya dikumpulkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau pas sujud anggota tubuh itu menghadap ke arah kiblat, termasuk jari-jari supaya lurus begitu. Ya, tadi kan kadang-kadang kita refleks juga, kadang-kadang renggang juga, namanya juga refleks sudah.
gerakannya, tapi sah ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Lalu bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu bacaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang wafat. Ya. Atau baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ini yang bacaan Nabi yang dibaca rutin pada waktu beliau pertama diwajibkan sholat sampai kemudian waktu menjelang wafat. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, lalu Allah Subhanahu lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, gunakanlah bacaan ini untuk sholat. Bacanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tambahan wa bihamdih itu ada dalam Sunan Ibnu Hibban dan dihukumi dhaif oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi ada tambahan wa bihamdih tapi itu dhaif di dalam Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi. Tapi kalau baca tambahan wa bihamdih baca subhana rabbiyal azim cukup sampai situ saja, redaksi yang sahih dari riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i. Jadi kalau baca subhana rabbiyal azim boleh 3 kali atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Seperti itu. Apakah cukup 1 kali? Kalau dikatakan cukup, cukup. Tapi saya membaca dalam banyak hadis dalam Sahih Muslim, redaksinya pakai yuksiru. Nabi itu memperbanyak. Jadi ketika turun surat Idza Jaa Nasrullah, surat yang menjadi pertanda bahwa ajal Nabi sudah dekat, kan Idza Jaa Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 3. Baca tasbih, baca alhamdulillah, puji Allah dan minta ampunlah. Maka kemudian Nabi membaca subhanakallahumma tasbih, wa bihamdika tahmid, Allahumma gfirli istighfar. Jadi karena surat Idza Jaa Nasrullah tadi turun pertanda beliau mau wafat, maka 1 tahun penuh sebelum Rasulullah wafat membacanya doa ini terus. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh nggak kita amalkan? Boleh. Silahkan Anda amalkan, silahkan Anda praktekkan. Ya. Utama mana Ustadz? Ada yang nanya saya begitu kan. Dua-duanya utama. Dua-dua utama. Ya, saya pernah bikin guyon kalau orang tua utamanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena itu dibaca ketika Nabi mau wafat. Begitu kan? Kalau masih muda-muda subhana rabbiyal azim saja begitu kan. Tapi ini guyon, tapi faktanya boleh dua-duanya ya. Di tarjih buku 1 bacanya subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau di tarjih buku 3 yang dianjurkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nanti kita akan dalami eksplorasi pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab.